Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga nanti apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, hari ini eh, saya akan menyampaikan tentang pengelolaan atau mengelola kegiatan corporate social responsibility. Ya, konsep corporate social responsibility sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau sustainability perusahaan, keberlanjutan perusahaan, keberlangsungan perusahaan, masa depan perusahaan. Terjaminnya keberlangsungan perusahaan apabila perusahaan melakukan tanggung jawab tidak hanya terbatas kepada pemegang saham atau para stakeholdernya, tetapi perusahaan juga wajib memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan. Tahap awal dalam pengelolaan CSR adalah bahwa kegiatan corporate social responsibility itu harus mencapai 3 aspek. Ya, kita lebih mengenal itu dengan triple bottom line. Ada ekonomi, ada sosial, dan ada lingkungan. Dimensi ekonomi itu akan berfokus pada keuangan perusahaan yang akan mengikat pada para pemilik, para investor, para stakeholder penting perusahaan. Kegiatan corporate social responsibility harus mementingkan persepsi dari setiap stakeholder itu yang nanti akan kita tuangkan pada kegiatan corporate social responsibility. Konsep dari umumnya pola pikir dari para pemegang saham atau para investornya atau para stakeholdernya adalah bahwa mereka akan berfokus pada ekonomi berkelanjutan dari sebuah perusahaan. Karena poin itulah yang akan mereka lihat pertama. Poin itulah nanti yang akan menjadi tolak ukur mereka melihat bagaimana keberlangsungan hidup perusahaan di masa depannya. Oleh karena itu, program CSR menjadi salah satu cara untuk menjawab kekhawatiran para pemegang saham, untuk menjawab keberlangsungan hidup perusahaan. Kenapa? Karena dengan kegiatan corporate social responsibility dapat meningkatkan citra positif perusahaan, kegiatan promosi perusahaan, nama baik perusahaan, hubungan perusahaan dengan para konsumennya, dengan para publiknya, dengan lingkungannya, bahkan dengan pihak pemerintah yang memiliki kepentingan. Itulah kenapa dalam melihat kegiatan corporate social responsibility kita tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan saja. Karena kegiatan corporate social responsibility itu berfokus pada ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bukan hanya keuntungan, tapi juga sosialnya dan lingkungan. Jika seseorang bisa membuat atau sebuah perusahaan bisa membuat program CSR yang mengikat semuanya, maka itu akan meningkatkan ekonomi perusahaan. Akan mempermudah kegiatan promosi, akan menciptakan hubungan baik
antara konsumen dan perusahaan, akan menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan lingkungannya, akan menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan dimensi sosial. Itu akan meningkatkan pada akhirnya citra positif perusahaan yang akan menguntungkan perusahaan di masa yang akan datang. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena apa yang dirawat dari program CSR itu merupakan citra positif yang bisa sangat berpengaruh pada masa depan perusahaan. Oke. Corporate social responsibility dan pemberdayaan masyarakat. Ya, corporate social responsibility telah muncul sejak awal abad 19 di Amerika Serikat dan kemudian berkembang di negara lain termasuk Indonesia. Ya, di Indonesia sendiri corporate social responsibility mulai berkembang sejak tahun 1980-an. Ya, corporate social responsibility merupakan program sosial perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan. Ya, konsep pemberdayaan masyarakat ini merupakan konsep awal dari corporate social responsibility, di mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan yang berubah karena aktivitas dari sebuah perusahaan. Nah, perubahan ini tidak saja berhubungan dengan faktor ekonomi saja, tapi juga akan berhubungan dengan faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan, faktor kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dari faktor ekonomi, misalnya perusahaan itu dibuat dari lahan sebuah pertanian, maka akan ada para petani yang kehilangan pekerjaannya. Maka perusahaan harus membantu lewat program CSR, membantu para petani yang kehilangan pekerjaannya karena aktivitas perusahaan di lahan pertanian tersebut. Itu contohnya. Ya, jadi perusahaan harus bertanggung jawab terhadap perubahan, terhadap lingkungan, dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya karena aktivitas perusahaan. Oke, ya. CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, ya, yaitu program perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan. Ya, program CSR yang dilakukan dengan baik akan berdampak positif bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Namun sebaliknya, jika program Corporate Social Responsibility tidak dilakukan dengan baik, maka bukan tidak mungkin akan muncul berbagai kendala yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Ya. Jadi keberlangsungan perusahaan itu diperhatikan oleh para pembuat strategi Corporate Social Responsibility. Ya, dari mulai hubungan internal dengan stakeholder internal, kemudian dengan pihak eksternal perusahaan. Pihak internal contohnya karyawan, ya, kemudian para eksekutif, ya, kemudian para karyawan kontraknya,
bahkan fasilitas-fasilitas mereka yang menunjang untuk mereka bekerja lebih baik di perusahaan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan. Kemudian eksternalnya, ya, lingkungan sekitar perusahaan dulu. Bagaimana nih ada aktivitas perusahaan di situ? Kalau aktivitas itu perusahaan itu memberikan limbah, maka perusahaan harus bisa membuat limbah tersebut aman untuk lingkungan sekitar. Contohnya adalah perusahaan membuat sebuah program pengolahan limbah pabrik mereka menjadi lebih aman bila bersentuhan dengan lingkungan. Ya, jadi nggak boleh perusahaan itu limbah itu langsung dibuang ke sungai, ke pemukiman. Itu berarti mereka tidak bertanggung jawab. Nah, bagian dari corporate social responsibility adalah salah satunya adalah program pengolahan limbah perusahaan. Nah, untuk melakukan pengolahan limbah itu perusahaan tidak perlu sendirian. Perusahaan bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bisa memberdayakan berbagai stakeholder dari luar. Ya, misalnya ada ahli pengolahan limbah mereka, undang, kemudian berdayakanlah masyarakat di sekitar untuk membantu perekonomian di sekitarnya. Karena bagaimanapun limbah itu akan di-share ke lingkungan sekitar. Jadi kita harus bisa memberdayakan masyarakat sekitar juga, sekaligus mengedukasi mereka bahwa limbah yang telah keluar dari pabrik atau perusahaan kami itu sudah aman untuk lingkungan. Karena ada program pengolahan limbah. Nah, dengan memberdayakan orang luar atau orang masyarakat sekitar masuk ikut andil dalam program pengolahan limbah itu akan memudahkan kita untuk mengedukasi masyarakat yang lain. Karena bukti tanggung jawabnya ada pada bagaimana kita memberdayakan masyarakat itu. Ya, dan masyarakat yang ikut program kita itu juga akan menjadi bagian promosi edukasi tentang pengolahan limbah itu kepada masyarakat yang lebih umum. Ya, terutama bila kita perusahaan yang luar yang tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik untuk mengedukasi atau berbicara corporate social responsibility dan kesejahteraan sosial. Ya, corporate social responsibility merupakan sebuah kesepakatan dari World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Amerika Selatan 2022 yang ditunjukkan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ya, peran corporate social responsibility dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship, dan good business ethic dari sebuah entitas bisnis. Ya. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan shareholder atau pemilik modal. Ya, tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. Ya, jadi dengan adanya konsep corporate social responsibility ini, saya kembali mengingatkan bahwa perusahaan punya tanggung jawab lebih sebagai bagian dari kehidupan. Ya, ada ekonomi, sosial, lingkungan. Ya, jadi perusahaan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan dari para pemilik modal saja. Tapi perusahaan juga harus memikirkan kepentingan dari stakeholder-nya. Karena tanpa stakeholder pun
perusahaan tidak akan bisa bergerak. Tanpa dukungan dari stakeholder, perusahaan tidak bisa bergerak dan hidup serta bertahan. Kan perusahaan mana yang dijalankan oleh satu orang, kan tidak ada kan gitu ya. Yang namanya perusahaan itu terikat pada banyak orang. Ya, ada karyawan, ada konsumen, ada produsen, ya, ada penentu kebijakan, penentu regulasi, ada pihak pemerintah, dan berbagai macam pihak yang menjadi bagian penting dari negara tersebut, dari perusahaan tersebut. Ya, itulah kenapa kita harus memikirkan baik-baik bahwa konsep CSR itu benar-benar bertanggung jawab bukan hanya pada pemilik modal, pemilik perusahaan, atau karyawan saja, tetapi juga pada lingkungan perusahaan dan stakeholder yang menjadi bagian hidup perusahaan. Ya, tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Bab 5 Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis perusahaan itu benar-benar harus memikirkan stakeholdernya, harus bertanggung jawab terhadap stakeholdernya, ya, bertanggung jawab pada bagian-bagian perusahaan yang penting di dalam bagian perusahaan tersebut. Ya, contohnya begini saja. Kalau perusahaan itu ingin baik dengan kualitas karyawan, perusahaan harus memfasilitasi karyawan tersebut sehingga kualitas karyawan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Perusahaan tidak bisa menekan karyawan yang menjadi bagian dari stakeholdernya tanpa memfasilitasi. Ya, karena bagaimanapun di balik sebuah kebutuhan pasti ada bagian-bagian yang diberikan kepentingan lebih. Ya, oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas stakeholder, ya harus difasilitasi. Contoh karyawan itu kan, difasilitasi dong karyawannya gitu, dengan baik. Kak, karyawan pun jadi meningkat. Kualitas dari stakeholder internal perusahaan pun jadi meningkat. Ya, itu bagian dari tanggung jawab. Jangan bisanya hanya menekan saja, tapi tidak memfasilitasi. Itu tidak bertanggung jawab artinya. Ya kalau perusahaan itu ingin baik, dia harus benar-benar memikirkan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahwa dia juga ingin berkualitas karyawannya fasilitasi. Ingin berkualitas konsumennya edukasi gitu. Ya contohnya apa? Konsumen harus beredukasi. Misalnya gini, ada produk baru keluar nih dari perusahaan. Tapi produk ini memiliki manfaat lebih untuk konsumennya. Ya fasilitasi konsumen itu dengan media informasinya. Contohnya ada media informasi di websitenya atau ada apa media informasi di Instagramnya dan berbagai macam media informasi yang memfasilitasi konsumen itu untuk mendapatkan informasi lebih tentang produk yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan juga. Jadi mengedukasi konsumen agar dia memahami produk kita secara baik itu lebih bagian dari tanggung jawab. Agar apa? Agar konsumen juga paham, oh ini kelebihan produk kita loh. Dengan itu diharapkan konsumen akan lebih percaya dengan produk kita. Karena dia benar-benar mendapatkan informasi penuh tentang produk kita. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya apa. Dengan itu, maka akan menciptakan reputasi yang baik. Ya, karena berbagi informasi perusahaan itu kepada konsumennya.
Reputasi baik inilah yang nanti akan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Ya, jadi tanggung jawab perusahaan itu sangat luas, bukan hanya acara seremonial saja, bukan hanya event tertentu saja, tetapi sampai tingkat detail-detail seperti memfasilitasi karyawannya, memfasilitasi konsumennya, memfasilitasi produsennya dengan berbagai hal, dengan mitra, ya, dan lain sebagainya. Itu bagian tanggung jawab sosial, ya. Karena perusahaan itu tidak bisa hidup sendiri. Perusahaan itu harus benar-benar melihat bahwa dia itu hidup dengan berbagai macam stakeholder dan shareholders, ya. Kemudian, untuk melindungi perusahaan dari berbagai resiko tuntutan hukum, ya, kehilangan partner bisnis merupakan resiko terhadap citra perusahaan, ya. Tidak cukup hanya taat kepada peraturan undang-undang saja. Ya, jadi ingat tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan hanya kita menjawab peraturan undang-undang saja, tidak. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa corporate social responsibility itu bisa menimbulkan atau memberikan citra yang lebih baik lagi untuk perusahaan, bisa meningkatkan reputasi untuk perusahaan, ya, dalam berbagai cara dan bidang tentunya. Ya, tekanan secara nasional dan internasional sedang dan terus akan berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis dari perusahaan. Ya, tekanan ini datang antara lain dari para pemegang saham atau bisa juga datang dari lembaga swadaya masyarakat, bisa juga datang dari partner bisnis, terutama dari negara yang komunitas bisnisnya peka terhadap corporate social responsibility. Dan juga datang juga bisa dari advokat yang memperjuangkan kepentingan publik. Ya, jadi bertanggung jawab terhadap sosial, lingkungan, dan ekonomi itu merupakan bagian perusahaan bukan hanya untuk menjawab undang-undang saja, tapi untuk mempertahankan reputasinya, meningkatkan citranya, dan menjauhkan perusahaan dari resiko terhadap citra yang negatif. Karena ingat kita tuh bekerja sama tidak sendiri. Perusahaan itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Dengan lembaga swadaya masyarakat, kita juga harus baik, harus memiliki hubungan yang baik. Karena jika mereka mendukung, kan kita juga memiliki citra yang positif. Tentunya dengan strategi-strategi kita yang baik juga, karena kita ini sedang berbisnis, ya. Yang namanya berbisnis itu harus saling menguntungkan. Kalau kita bekerja sama dengan LSM pun diuntungkan, perusahaan pun diuntungkan. Ya, bukan hanya uang keuntungan itu, tidak. Seperti tadi kan ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Contohnya kita memfasilitasi kegiatan sosial lembaga swadaya masyarakat misalnya. Misalnya lembaga swadaya masyarakat itu berhubungan dengan pertanian. Ya kita fasilitasi aja. Misalnya kita bisa memfasilitasi pelatihannya, kita fasilitasi pelatihannya. Atau kita bisa fasilitasi barang-barang mereka yang mereka tidak bisa beli. Misalnya kita bisa fasilitasi traktor. Ya kita fasilitasi traktor saja. Kita bisa fasilitasi beberapa hal yang benar-benar dibutuhkan oleh LSM itu sebagai bagian dari kerjasama untuk meningkatkan reputasi yang baik, menciptakan reputasi yang baik, menciptakan jembatan yang baik terhadap lembaga swadaya masyarakat contohnya. Kemudian dari partner bisnisnya, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Ya, jadi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility itu merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk saat ini ya. Karena dari situ kita bisa melihat apakah perusahaan itu memiliki reputasi yang baik atau citra yang baik. Perusahaan yang memiliki strategi corporate social responsibility yang baik, dia mengikat banyak orang, mengikat banyak lembaga swadaya masyarakat, mengikat banyak partner bisnisnya, ya,
itu dapat menciptakan reputasi yang baik karena dia bekerja sama dengan banyak hal. Ya, semakin besar kerjasama kita, semakin baik hubungan kita, tentunya pasti akan meningkatkan reputasi yang baik bagi kita. Ya, perusahaan harus memikirkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan hanya uang. Ya, ingat ya, kita jangan memberikan uang secara cuma-cuma. Tapi yang namanya kerjasama itu saling menguntungkan ke depannya. Ya, kalau kita hanya memberikan uang sekali saja, nanti akan menimbulkan sesuatu hal yang ketergantungan terhadap uang perusahaan. Karena bukan pelit ya. Yang namanya keuntungan perusahaan itu kan terbatas. Tidak selamanya seperti itu. Mungkin nanti ketika ada perusahaan itu sedang turun keuntungannya, maka dia tidak akan bisa memberikan lebih. Oleh karena itu, kerjasama yang terbaik adalah corporate social responsibility yang berupa strategi atau program. Ya, program yang berkembang bersama-sama dengan perusahaan. Jadi justru itu juga membantu perusahaan dalam ekonominya juga. Jadi ingat, bukan hanya ekonomi lingkungan sekitar yang kita bantu, tapi ekonomi perusahaan juga. Karena bagaimanapun tidak ada bisnis yang selalu naik. Tidak ada bisnis yang selalu turun. Semua itu fluktuatif. Ya, karena adanya fluktuatif itulah corporate social responsibility itu harus berkelanjutan. Yang memikirkan masa depan dari perusahaan itu. Lewat program corporate social responsibility itu. Strategi komunikasi dalam kegiatan corporate social responsibility. Ya, corporate social responsibility adalah sebuah komitmen yang diberikan oleh perusahaan atau dunia bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di fokus dari kegiatan corporate social responsibility merupakan komitmen atau prinsip yang harus dimiliki perusahaan dalam mengedepankan 3 aspek utama corporate social responsibility, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan memberikan kontribusinya secara berkelanjutan. Jadi, program-program corporate social responsibility itu bukan hanya program seremonial saja. Program itu harus terus berjalan, ya, harus terus ada, terus berkembang, terus maju, dan harus terus berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, corporate social responsibility dilakukan guna memperbaiki taraf hidup dengan cara yang lebih baik bagi kepentingan bisnis, agenda pembangunan, dan masyarakat pada umumnya. Memperbaiki taraf hidup ini tentu tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang sebentar. Ya, oleh karena itu konsepnya berkelanjutan. Karena kita tidak bisa mengubah prinsip yang ada dengan hanya acara seremonial saja. Ya, apalagi kita tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup. Tentu harus berkelanjutan. Dalam memperbaiki taraf hidup ini, kita akan berfokus juga pada stakeholders stakeholders yang berhubungan dengan perusahaan, dengan publik perusahaan, demi kepentingan bisnis ke depannya. Ya, sangat penting untuk diingat bahwa dengan kegiatan corporate social responsibility yang diterima oleh publik secara baik akan menghasilkan reputasi yang baik untuk perusahaan. Dengan reputasi yang baik itulah maka akan muncul citra yang positif. Citra yang positif inilah akan mendukung aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Dengan citra yang positif ini, maka perusahaan lebih akan bisa mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis.
Dia akan bisa menambah investasi untuk perusahaannya. Dia akan bisa lebih berkembang lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Akan lebih banyak lagi publik yang mendukungnya. Akan lebih banyak lagi mitra yang percaya padanya. Ini semua harus bisa dicapai dari kegiatan corporate social responsibility demi kepentingan bisnis yang berkelanjutan. Sebagai seorang public relations, tentu kita harus memikirkan hal ini. Karena jembatan hubungan baik itulah yang akan memberikan pintu positif atau reputasi yang baik untuk bisnis dan perusahaan. Lebih luas, corporate social responsibility juga harus memikirkan agenda pembangunan di lingkungan perusahaan. Kenapa? Karena dia hidup di sebuah lingkungan di mana publik itu juga butuh disuplai kebutuhan. Salah satunya adalah pembangunan. Mau pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya industri, dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya perusahaan itu menyesuaikan dengan pembangunan dan kebutuhan dari publik di sekitar lingkungan perusahaan. Itu akan lebih membantu publik di sekitar lingkungannya daripada membuat sebuah agenda pembangunan yang tidak dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Karena tujuan kita adalah memperbaiki taraf hidup. Ya, contohnya kalau yang kita bangunkan itu misalnya kita membangun mitra produk perusahaan kita. Ya. Kita memiliki perusahaan di bidang hukum atau di bidang make up misalnya. Ya. Atau yang lebih gampang apa ya? Pertanian aja deh yang bisa kita lihat sebagai contoh. Nah, kita ternyata bukan perusahaan pertanian nih, tapi publik kita membutuhkan agenda pembangunan yang berhubungan dengan pertanian. Mereka membutuhkan sumber daya industri dan perkembangan teknologi dari dunia pertanian. Maka kita bisa membuat program kemitraan pertanian bersama dengan publik kita. Meskipun kita bukan perusahaan yang berfokus pada pertanian, tapi kita bisa membuat program yang sesuai dengan kebutuhan publik kita. Karena tujuan kita adalah menitik beratkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan publik kita. Untuk memperbaiki taraf hidup dia. Dan kita memfasilitasi itu. Kita undang orang-orang yang ahli dalam bidang pertanian teknologi itu untuk mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia yang ada di publik perusahaan kita. Nah, itulah yang akan menghasilkan reputasi yang baik dan positif untuk perusahaan kita ke depannya. Citra yang baik itu merupakan jembatan yang sangat baik untuk perusahaan dan masa depan perusahaan. Ya. Karena masyarakat umum di sekitar perusahaan yang menjadi bagian dari salah satu pabrik perusahaan itu akan lebih percaya terhadap perusahaan karena dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi sebenarnya program corporate social responsibility itu harus benar-benar menyesuaikan diri dengan kebutuhan di publik perusahaan itu. Bukan perusahaan yang wah,
keren dan seremonial, tapi hanya sekali-sekali, akan lebih baik program itu sederhana, tapi memang benar dibutuhkan oleh lingkungan itu. Meskipun program itu hanya program kemitraan saja, tapi program kemitraan biasa saja bisa menjadi luar biasa kalau memang itu benar-benar dibutuhkan oleh publik perusahaan. Karena tujuan kita memperbaiki taraf hidup dia. Dengan taraf hidup dia baik, dengan bantuan kita, maka reputasi perusahaan dan citra itu akan terbentuk secara baik. Dan itulah goals dari public relations yang menciptakan sebuah hubungan baik untuk perusahaan dan publik. Karena dengan program yang baik, meningkatkan taraf hidup publiknya, yang diuntungkan itu bukan hanya perusahaan, tapi juga publiknya. Karena ingat, seorang public relations itu tidak boleh menjadi jembatan. Hanya untuk perusahaan saja. Tapi jembatan itu harus baik untuk perusahaan dan harus baik untuk publik. Karena yang namanya untung, semua juga mau untung. Baik, semua juga mau baik. Dan yang namanya bisnis yang sehat itu harus saling menguntungkan. Ya, oke. Pembangunan sosial yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, seperti masalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketenagaan keterpencilan, dan lain sebagainya. Ya. Namun pada kenyataannya pembangunan yang dilaksanakan masih memiliki hambatan berupa terbatasnya jumlah anggaran dana yang dimiliki negara, kurangnya efektivitas pelaksanaan bantuan dan pelayanan jaminan sosial, sehingga pemerintah dikatakan belum mampu untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Ya, maka dari itu diperlukan peran perusahaan sebagai peran pendukung atau bisa disebut dengan corporate social responsibility untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya. Ya, terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apapun yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.